www.radioraket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fase NDR. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di SMP Negeri 2 Kramat. Selamat, kalian sudah menjadi bagian dari SMP Negeri 2 Kramat. Kalian bukan anak SD lagi, sekarang sudah menjadi anak SMP. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang IPA. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Andri Fitrianto. Asal saya dari Darub, meskipun dulu saya dari Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Tapi sekarang saya sudah berdomisili di Desa Bulakwaru, Kecamatan Darub. Dalam 1 tahun ke depan nanti kita akan belajar bareng tentang ilmu pengetahuan alam, terutama untuk anak-anak dari siswa-siswi kelas 7G, H, I, dan J. Untuk kelas yang lain A, B, C, D, E, F nanti bisa mengikuti dimana kalau tidak salah guru yang nanti akan mengajar kalian untuk kelas A sampai F itu adalah Bu Patiha. Nanti bisa kalian kenalan sendiri langsung. Untuk pembelajaran kali ini, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengamatan dan pengukuran. Kata-kata pengamatan ini sering kita dengar sehari-hari dan mungkin sering kita kerjakan. Salah satu contohnya adalah sekarang kalau kalian menggunakan HP ataupun laptop, kalian amati saja HP kalian mereknya apa, warnanya apa, panjangnya seberapa, lebarnya seberapa, itu dapat kalian amati. Itu juga sebagai pengamatan. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Sekarang kita perhatikan slide berikut ini. Pada pembahasan mata pelajaran IPA ini dimulai dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana, yaitu mengamati. Kalau kita berbicara pengamatan, maka alat yang digunakan yang paling sederhana adalah panca indera kita, yaitu mata. Nah, ini judulnya adalah pengamatan dan pengukuran. Oleh saya Andri Fitrianto, SPDI, kelas saya SPDI. Kita lanjut. Pengamatan yang paling sederhana adalah menggunakan panca indera. Ketika kita melihat warna, kita melihat bentuk, kemudian mencium bau, mendengar suara, itu semuanya menggunakan panca indera. Maka manfaatkan panca indera kalian untuk mengamati sesuatu hal yang ada di sekitar kita. Karena pelajaran IPA itu mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita, tidak jauh-jauh. Bahkan tubuh kita pun dapat kita pelajari. Nah, ruang lingkupnya untuk pelajaran IPA meliputi benda-benda hidup. Benda hidup atau sering kita kenal dengan benda biotik. Biotik itu apa? Biotik itu benda hidup, salah satu contohnya kita manusia, hewan dan tumbuhan ataupun mikroorganisme, termasuk juga virus, bakteri, jamur, itu juga termasuk biotik. Dan benda tak hidup atau sering kita kenal dengan abiotik. Salah satu contohnya sinar matahari, tanah, air,
kemudian udara, dapat kalian sebutkan lagi nanti ya. Kemudian dari benda yang biotik ataupun abiotik, baik yang berukuran kecil atau berukuran yang sangat besar. Kalau dalam istilah biologinya itu ada yang namanya uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu sel makhluk hidup yang bersel satu, kalau multiseluler makhluk hidup yang bersel banyak. Yang bersel satu contohnya apa? Bakteri, virus. Yang bersel banyak contohnya apa? Kita manusia, hewan, kucing, tumbuhan, dan sebagainya. Itu yang multiseluler, yang sifatnya besar. Berikutnya, nah ketika kita mengamati dengan menggunakan panca indera, baik itu menggunakan panca indera ataupun kita menggunakan alat ukur. Kalau alat ukur bisa menggunakan penggaris ketika kita mau mengukur panjang, bisa menggunakan termometer ketika kita mau mengukur suhu dan yang sebagainya. Hasil pengamatan yang kita amati itu ada dua macam. Yang pertama adalah data kuantitatif atau data yang berupa angka. Nah, kalau data berupa angka ini biasanya ketika kalian mengamati berapa panjang HP kalian, berapa luas HP kalian, berapa tinggi badan kalian, berapa berat badan kalian. Nah, itu nanti datanya bisa berupa angka atau data kuantitatif ataupun kualitatif. Kualitatif itu yang bukan angka. Contohnya apa? Seperti ketika kalian mencoba makanan, katakanlah martabak. Oh, ternyata martabak ini rasanya manis. Oh, kurang manis. Itu bisa dikatakan sebagai data kualitatif. Melihat pemandangan, oh indah sekali, mendung, atau berawan, atau cantik, ganteng. Itu data berupa kualitatif yang bukan berupa angka. Seperti bentuk kotak, bentuknya bundar, bentuknya persegi. Itu data berupa data kualitatif. Berikutnya, untuk mendapatkan data kuantitatif yang benar, maka perlu menggunakan alat ukur dalam pengamatan. Contoh, kita mau mengukur tinggi badan kita, maka alat yang digunakan adalah meteran. Jangan sampai kalau kita mau mengukur panjang, mau mengukur tinggi, kita malah menggunakan timbangan, tidak cocok. Sehingga untuk mengukur apapun itu, maka harus alat ukurnya juga sesuai. Contoh yang lain, ketika kita mau mengukur suhu, ya harus kita menggunakan termometer, jangan yang lain, supaya nanti hasilnya tepat. Seperti itu. Nah, semua penemu atau para ilmuwan yang ada di dunia ini adalah hasil dari sebuah pengamatan terhadap objek dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi salah satu contohnya adalah penemu bola lampu atau bola pijar. Itu menggunakan pengamatan terhadap alam sekitar, kemudian dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu langkah-langkah yang digunakan secara sistematis sehingga penemuannya dapat kita simpulkan, kemudian dapat kita publikasikan, dan orang lain bisa membacanya dengan baik, dan yang paling penting mereka bisa memahami apa yang kita lakukan. Itu namanya metode ilmiah. Jadi ada urutan-urutannya sendiri, ada langkah-langkahnya. Kalau kita lihat buku, itu tidak mungkin di depannya kesimpulan, tapi di depannya biasanya ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, dan baru nanti bab 1, bab 2 sampai bab 5 misalkan, nanti baru penutup. Itu adalah langkah-langkah dari metode ilmiah. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama,
Yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu kita bertanya pada diri sendiri. Dengan apa? Dengan kalimat tanya. Contoh, apa? Mengapa? Bagaimana? Siapa? Nah, kita harus bertanya pada diri sendiri. Yang nantinya jawaban itu kita cari sendiri. Dengan merumuskan masalah dengan cara bertanya. Yang kedua, langkah berikutnya adalah menentukan hipotesis. Hipotesis siapa? Hipotesis itu jawaban sementara. Kalau bahasa Tegalnya ndean, itu bahasa Tegalnya. Kalau dalam bahasa IPA itu hipotesis jawaban sementara, pengandai-andai, tapi bukan jawaban. Karena jawaban sementara, maka jawaban ini harus dibuktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Langkah yang ketiga, melakukan penelitian ilmiah. Kalau melakukan penelitian secara ilmiah, maka harus ada langkah-langkahnya, ada tata caranya, ada alat dan bahannya, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Itu melakukan penelitian secara ilmiah dan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Dan yang paling penting, keselamatan diri harus kita jaga, harus kita prioritaskan. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Baik tadi ada data kuantitatif dan data kualitatif, semuanya dikumpulkan. Nah, setelah data-data baik itu kualitatif dan kuantitatif kita kumpulkan, maka langkah yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Nah, mengolah dan menganalisis data ini bisa berupa data-data itu bisa dimasukkan ke dalam tabel, bisa kita jabarkan dalam bentuk uraian, deskripsi, ataupun dalam bentuk yang lain. Yang nantinya ketika kita menulis suatu penemuan, maka orang lain itu mudah melihat apa yang kita hasilkan. Jadi mudah dipahami. Nah, setelah mengolah dan menganalisis data, maka kita tarik kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulan ini nanti mencocokkan antara hasil penelitian kita dengan hipotesis yang tadi kita buat sendiri. Apakah jawabannya sama? Kalau misalkan sama, maka penelitian kita berhasil. Tapi ketika jawabannya berbeda, maka penelitian kita harus kita ulangi, seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan langkah-langkah metode ilmiah secara tepat, secara benar, dalam diri kita pun harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Apa itu sikap-sikap ilmiah yang harus kita punya? Dan ini harus kalian punya mulai dari sekarang sampai nanti akhir hayat. Bukan cuma hanya ketika kalian sekolah saja, tapi ketika nanti sampai kalian tua, sampai ketika kalian meninggal. Apa itu? Yang pertama adalah jujur. Kita harus jujur dengan penelitian kita. Misalkan kita mau mengukur panjang, mau meneliti tentang panjang, perkiraan kita panjangnya 30. Oh, ternyata setelah kita ukur dengan menggunakan penggaris, ternyata kurang dari 30. Tapi kalian manusia tetap 30. Itu berarti tidak jujur. Harus jujur. Kemudian ulet. Meskipun banyak cobaan, meskipun susah, kita harus ulet. Kemudian objektif. Objektif itu tidak memandang siapa yang kita teliti. Itu namanya objektif. Kalau hasilnya sekian, ya sekian. Jangan mentang-mentang kita kenal dengan dia, kemudian kita hasilnya berbeda, kita samakan. Tidak bisa seperti itu. Harus objektif, tidak memandang siapa itu orangnya. Kemudian harus tekun. Tekun itu melakukan setiap harinya, kemudian dengan baik, tanpa rasa lelah. Lelah kadang-kala ada, tapi harus kita buang, harus kita singkirkan demi penelitian kita, langkah-langkah kita. Kemudian adalah optimis. Kita harus optimis bahwasanya penelitian kita berhasil, langkah-langkah kita harus berhasil. Optimis pada diri sendiri. Kemudian rasa ingin tahu, kita pengen tahu. Makanya pada langkah yang pertama adalah merumuskan masalah.
Nah, cara merumuskan masalah adalah dengan cara bertanya pada diri sendiri. Ketika kita bertanya pada diri sendiri, maka rasa ingin tahu kita juga akan bertambah. Kalau rasa ingin tahu kita bertambah, maka langkah berikutnya dapat kalian ikuti secara benar. Nah, kemudian pantang menyerah meskipun gagal, diulang lagi, gagal, diulang lagi, gagal, diulang lagi. Perlu kalian ketahui, penemu-penemu yang ada, salah satu contohnya tadi adalah bola lampu. Menemu bola lampu itu tidak langsung beliau menemukan lampu langsung jadi, tidak. Bahkan beliau sampai melakukan percobaan sampai ratusan bahkan ribuan kali melakukan percobaan supaya lampu pijar itu bisa menyala. Bayangkan misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali yang menemukan lampu pijar langsung berhenti, kemungkinan kita tidak ada lampu yang sekarang ada. Lanjut, pengamatan kita sudah selesai. Masuk ke materi pengukuran. Pengukuran apa sih? Sesuatu yang ada di muka bumi ini dapat kita ukur, kecuali yang bersifat kualitatif. Salah satu contohnya tadi, ganteng, cantik, rasa, itu tidak bisa diukur. Tapi kalau yang bersifat benda atau yang bersifat kuantitatif, semuanya bisa diukur. Apa itu pengukuran? Ya, pengukuran adalah membandingkan besaran dengan satuan. Besaran satuan. Apa itu besaran satuan? Kita bahas satu-satu. Besaran itu apa sih? Besaran segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Itu namanya besaran. Satuan apa? Pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contoh. Nah, ini contoh. Kita mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris, ternyata 2 meter. Mana yang pengukuran, mana yang satuan, mana yang hasil? Perhatikan, panjang itu adalah besaran. Ini panjang, ini adalah besaran. Dan 2 adalah hasil dari pengukuran. Kalau meter adalah satuan. Itu contohnya. Contoh yang lain, suhu tubuh saya 36 derajat Celcius. Maka yang menjadi pengukuran adalah suhu. 36 derajat adalah, iya betul, apa tadi? Hasil dari pengukuran. Kalau Celcius itu adalah satuannya. Itu ya, dapat kalian cari sendiri nanti di rumah. Nah, besaran ada 2 macam. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Satuannya sudah paten dari sana, kita tidak bisa merubah-rubah. Tidak bisa, itu sudah didefinisikan dari sana. Besaran pokok itu cuma ada 7. Ya, ada 7. Dan tidak bisa ditambah lagi. Ada 7 itu sudah kesepakatan dari para ilmuwan dunia, itu ada 7. Apa saja? Perhatikan. Yang pertama adalah panjang. Panjang ini nanti masuknya lebar bisa, tinggi bisa, kedalaman bisa, ketebalan bisa. Jadi kalau nanti kalian menemukan ada kata-kata tebal, tinggi, kemudian kedalaman, ya nanti masuknya ke besaran panjang. Di mana satuan internasionalnya adalah meter, lambangnya M kecil. Yang kedua, massa, satuan internasional kilogram, lambangnya kg. Kemudian yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Sekon itu sama saja dengan detik. Barangkali kalian bingung, sekon itu apa? Sekon itu sama saja dengan detik. Lambangnya adalah S. Kemudian suhu, bukan Celcius tapi Kelvin. Apakah Celcius bukan satuan internasional? Bukan, meskipun bisa dikatakan sebagai satuan. Itu sama saja dengan ini, panjang meter. Apakah kilometer? Tidak bisa, tapi untuk satuan internasionalnya adalah meter. Suhu satuannya Kelvin, lambangnya K besar. Kemudian kuat arus,
satuannya ampere, lambangnya A, intensitas cahaya kandela, lambangnya CD, kemudian jumlah zat, satuannya mol, lambangnya juga mol. Ini adalah besaran pokok, hanya 7 saja. Kalian nanti cuma mempelajari itu saja untuk besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan apa? Besaran yang satuannya didapat dari besaran pokok, diturunkan dari besaran pokok. Apa sih contohnya? Nih contoh. Luas. Luas itu didapatnya dari panjang, didapat dari perkalian panjang dan lebar. Maka menghasilkan satuan meter persegi. Panjang, besarannya adalah panjang dan lebar. Panjang ya besaran panjang, lebar besaran panjang. Yang kedua contohnya volume. Volume didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Itu semuanya besaran panjang semua. Satuannya adalah meter kubik. Kemudian kecepatan dari V sampai dengan S per TS itu jarak, T itu waktu. Jarak juga termasuk besaran panjang. Waktu tadi satuannya sekon, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian massa jenis ini adalah rho, nanti dapat kalian pelajarin pada bab berikutnya. Rho sama dengan M itu adalah massa, V adalah volume. M itu massa satuannya kilogram, kemudian V volume satuannya meter kubik. Kemudian percepatan A itu percepatan, kemudian ini lambangnya delta V atau perubahan kecepatan. Delta itu pengurangan selisih. Nanti V1 V2 dikurangi V1 dibagi T adalah waktu. Maka satuannya adalah meter per sekon persegi. Jadi ada dua besaran, yaitu besaran pokok yang tadi ada 7, hanya 7 tok. Kemudian besaran turunan tadi luas, volume, kecepatan, massa jenis, percepatan, dan masih banyak lagi. Jadi selain yang tadi 7 besaran pokok, yang lain adalah besaran turunan. Itu saja. Jadi cara menghafalkannya, kalian hafalkan saja besaran pokok yang ada 7 beserta satuannya, yang lain termasuk besaran turunan, supaya lebih mudah mempelajarinya. Bentar lagi. Dan satuan itu ada dua macam, ada satuan baku, tidak baku, dan satuan baku. Satuan tidak baku salah satu contohnya ketika kalian bermain kelereng. Misalkan ada 1 jengkal, 2 jengkal, kemudian 1 depak, 2 depak, 3 depak, kemudian 1 kilan. Itu adalah besaran satuan yang tidak baku. Mengapa satuan tidak baku? Jengkalnya kita dengan jengkalnya orang Arab, Amerika pasti berbeda. Otomatis jengkalnya kita tidak bisa dipakai oleh orang Arab, oleh orang Amerika. Makanya tidak baku, karena tidak bisa berlaku di mana-mana. Itu namanya satuan tidak baku. Kemudian yang kedua adalah satuan baku yang sering kita sebut dengan satuan sistem internasional, yang sering kita sebut dengan SI. SI itu nanti ada dua macam, CGS, CGS atau centimeter gram sekon, atau MKS, meter kilogram sekon, meter kilogram sekon. Itu ada dua, CGS dan MKS. C centimeter, G gram, S sekon, MKS meter kilogram sekon. Nah, salah satu contohnya adalah tadi meter, kilogram, kelvin, sekon. Itu salah satu contoh dari satuan internasional. Nah, apa sih syarat-syarat yang kita gunakan, yang para ilmuwan gunakan menjadi satuan internasional? Ada 3 macam. Yang pertama adalah bersifat tetap, sampai kapanpun, sampai akhir zaman harus tetap nilainya. Kemudian yang kedua adalah mudah ditiru.
Jadi di Indonesia bisa dibuat, di Malaysia bisa dibuat, di Brunei bisa dibuat, ataupun di negara yang lain bisa dibuat. Itu makanya mudah ditiru. Dan yang terakhir adalah bersifat universal atau mendunia. Semua negara memperlakukan. Itu namanya bersifat universal. Itu kira-kira untuk pembelajaran kali ini. Tugas kalian cukup mudah. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, silakan kalian catat, kalian rangkum di buku tulis. Di atasnya kalian tulis nama, kemudian kelas. Setelah selesai kalian foto, kalian kirimkan ke nomor WA saya yang kelas G, H, I, J. Kemudian yang kelas A sampai F dapat kalian kirimkan langsung ke Bupati H. Nah, nomor saya ada di bawah, nanti nomor Bupati juga nanti ada di bawah. Nanti bisa kalian langsung japri ke saya ataupun ke Bupati H. Saya tunggu sampai nanti jam 1 siang. Ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar. Walaupun belajar kalian di rumah menggunakan sistem daring, tapi kita harus tetap semangat supaya mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera hilang dari muka bumi ini, terutama khususon dari kota Tegal, Kabupaten Tegal, ataupun dari Indonesia, hilang sama sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.